Oke, kita mulai dari pergunjingan yang digosok dan digoreng di media. Kok Robi ngerasa? Padahal kan buku itu nama samaran. Setuju ya? Di buku itu ada poin Aureli dipaksa menikah dengan tokoh yang namanya Bobi. Dengan bukti-bukti yang bisa saya pertanggungjawabkan di Google, dimanapun petunjuknya adalah Robi pernah menikah dengan Aureli. Saya akui dan Google mengakui. Google adalah tulisan ilmiah ya, yang ada bukti. Sangat wajar kan sindiran itu kepada saya. Oke. Beberapa waktu yang lalu Aureli counter dengan status di TikToknya ya, kalau nggak salah ya. Saya nggak terlalu pusingkan itu. Saya bacakan ya. Buat yang bingung, konteks dikit ya. Aku nulis buku tentang pengalaman aku. Pengalaman berarti kisah nyata ya. Mengalami kekerasan saat umur 15 tahun. Highlight umur 15 tahun itu nanti saya akan bahas masalah Robi. Niatnya sederhana, berbagi tanpa sebut nama, tanpa menyerang siapapun. Lucunya ada yang merasa, lalu malah ganggu aku lagi. Padahal caranya justru beresiko buat dirinya sendiri. Ada lambang kepala polisi. Selama ini aku memilih diam. Tapi diam itu pilihan, bukan kewajiban. Dan setiap pilihan punya batas. Emotikon mata gitu ya. Jelas semua? Bukunya ada di link bio aku. Ada bahasa Inggris dan Indonesia gratis. Kita bahas ya. Niatnya sederhana, berbagi tanpa sebut nama, tanpa menyerang siapapun. Di buku itu tertulis dia pernah menikah, dipaksa menikah dengan tokoh yang disamarkan bernama Bobi. Berarti kan masyarakat akan membrowsing siapa yang pernah menikah dengan Aureli di portal media apapun. Di Google lah pasti yang muncul nama Robi Tramonti. Ya, saya pernah menikahi Aureli dan saya buktikan dengan surat-surat. Pertanyaannya, lucunya ada yang merasa tersindir ya. Saya merasa tersindir. Jelas di Google itu Robi Tramonti, dugaan KDRT, memaksa menikah, mengancam kalau tidak mau menikah akan menyebarkan foto telanjang, child abuse, pedofilia, mengancam apapun itu. Yang saya mau tanyakan, kok ada yang merasa? Berarti kok dibalik? Kalau misalkan saya bertatap muka, Aureli, kamu ngomongin saya ya? Kok kamu merasa? Berarti apa? Bukan. Oh, sorry. Berarti Bobinya siapa dong? Kalau Aureli tidak bisa membuktikan ke publik dengan sindirannya dengan nama samaran itu Bobi, itu siapa? Di Google, di status apapun, di sosial media, di portal manapun, siapa Bobi ini?
buku ini tentang kisah nyata atau bukan? Jadi jawaban saya ke Aureli, maaf ya Aureli kok saya tersindir. Oh kalau bukan, wah ya bukan saya dong, Bobby ini siapa? Kalau dia ceritakan itu, Bobby-nya bukan saya. Cuma ingin apa? Cuma ingin pengalaman, berbagi pengalaman. Niatnya sederhana, berbagi tanpa sebut nama, tanpa serang siapa. Jadi jelas ya, supaya nanti nggak digoreng lagi. Kok ada sih yang ngerasa gitu? Jelas-jelas di Google itu yang dihubungkan dengan masa lalu Aureli Moormans adalah Robby Tremonti. Ya. Oke. Poin 2. Ya. Saya buka. Usia dia umur 13 tahun. Ya. Nyosor banget dong 4 tahun, 13 tahun tuh S1 SMP. Enggak dong, itu aku di kelas 2 SMP. Itu katanya guru kamu ya? Oh iya, jadi Kenapa? jadi kan aku sekolahnya di Belgia kan. Terus di sana tuh memang mereka lebih cepet kan, banyak kayak Ya, rasanya cuman gitu-gitu. Terus di kelas itu tuh cuma aku Benar, doang yang baik-baik. udah ciuman. Mereka tuh udah kayak dari umur 11 tahun mungkin udah Umur ciuman. 11 tahun. Udah kayak ciuman gitu di kelas, di sekolah gitu kan. Terus aku kayak aku aja pegang tangan aja kayak malu-malu kayak gitu. Terus gara-gara kayak diketawain sama teman-teman cewek aku gitu, kayak aku kayak gue harus ciuman ya. Umur 13 tahun sudah ciuman di Belgia. Belum kenal saya. Dari narasi dia, negara Eropa punya kultur, bahkan di sana biasa umur 11 tahun sudah cium. Tidak ada saya unsur menyerang. Ini untuk dipikirkan. Berarti itu apa? Istilahnya kognitif otak dia ya yang berpikir seperti itu. Ya, ini juga sekaligus menjawab Robby Tremonti meng-grooming anak 15 tahun. Boleh saya minum? Nanti digorengnya lagi, bukan air liur. Air. Oke, sampai ke kultur ya. Iya bang. Kognitifnya sendiri bilang adalah nggak mau ketinggalan. Kita fokus sama pelaku yang benar-benar berdasarkan fakta, bukan yang digoreng-goreng oleh, maaf, sekarang lagi rame AI. Saya ada baca, setahu saya definisi adalah adanya hasrat. Ya, mohon maaf kalau saya kesalahan arti yang intinya. Definisi adalah adanya hasrat dari manusia yang berusia lebih dari 16 tahun kepada anak yang masih berumur di bawah 13 tahun. Kan itu kalau saya nggak salah ya, disclaimer, seingat saya. Aureli 13 tahun belum kenal saya. Dia ada di Belgia. Ada diperkuncingkan juga masalah grooming ini.
Robi meng-grooming anak usia 15 tahun. Saya kenal Aureli itu di iklan simpati. Tanggal jadian kita itu memang 3 Juni. Ya kurang lebih dia 16 tahun. Mau 17. Yang menyerutkan saya adalah selalu grooming anak 15 tahun. Tapi di buku itu dituliskan dibolehkan oleh ibunya, tidak dilarang. Saya tekankan lagi, setahu saya baca di buku itu saya tidak dilarang. Secara berpikir seorang ibu sadar bahwa umurnya jauh. Saya berarti tidak meng-grooming, saya melakukan layaknya orang pacaran. Sebentar. Intinya ibunya mengizinkan. Tidak ada unsur saya mencuci otak itu seperti apa sih.